Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di channel Husnul Khotimah. Saya doakan semoga semua sehat walafiat. Syirik di zaman modern, Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Bagaimana muslim bisa keluar dari kegelapan dan mendapatkan kembali statusnya yang hilang? Setiap muslisme mengajukan pertanyaan ini bahwa bagaimana kita dapat mencapai sukses di tingkat individu dan di tingkat negara, dan apa kunci keberhasilan? Jawabannya adalah, dengan menghindari syirik. Hari ini saya akan memberitahu Anda beberapa fakta menakjubkan tentang syirik yang Allah dan Muhammad telah ajarkan kepada Muhammad Qasim bin Abdul Karim dalam mimpinya. Pertama-tama mari kita lihat apa itu. Apa itu syirik? Syirik berarti menyebut seseorang selain Allah sesuatu yang hanya milik Allah, seperti ketuhanan, rububiyah, keilahian, uluhiyah, dan nama-nama ilahi dan atribut, al-asma wa sifaat. Misalnya, mempertimbangkan segala bentuk ibadah yang diizinkan untuk seseorang selain Allah, yang menawarkan sholat atau mengamati dengan cepat untuk orang lain selain Allah, melakukan pengorbanan untuk orang lain selain Allah. Demikian pula memanggil seseorang untuk membantu selain Allah juga syirik. Misalnya, memanggil dan meminta bantuan dan berkah dari seseorang yang berada di kuburan atau memanggil seseorang yang tidak hadir. Gayab, untuk meminta bantuan mengenai sesuatu yang hanya Allah sendiri yang memiliki kekuatan untuk membantu juga syirik. Juga, bersumpah dengan nama seseorang selain Allah juga merupakan bentuk syirik karena Nabi Muhammad mengatakan siapapun yang telah bersumpah dengan seseorang selain Allah telah melakukan kufur atau syirik. Pamer juga merupakan bentuk syirik, karena dalam hal ini seseorang melakukan sesuatu bukan untuk kepentingan Allah tetapi untuk pamer kepada orang lain. Kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran sangat menggembirakan dan memperkuat iman seseorang dalam ketuhanan Allah seperti yang Allah katakan dalam surat Al-An'am dari Al-Quran. Demikianlah kami menunjukkan Ibrahim, Abraham, kerajaan langit dan bumi bahwa ia adalah salah satu dari mereka yang memiliki iman dengan pasti. Ketika malam menutupinya dengan kegelapan ia melihat sebuah bintang. Dia berkata, ini adalah Tuanku. Tapi ketika itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka sesuatu yang tenggelam. Dan ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, ini adalah Tuanku. Tetapi ketika bulan tenggelam, dia berkata, kecuali Tuanku menuntun saya pasti akan berada di antara orang-orang yang tersesat. Dan ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, ini Tuanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari tenggelam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku bebas dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Sungguh, aku telah mengubah wajahku ke arah Dia yang menciptakan langit dan bumi, condong ke arah kebenaran, dan aku bukan dari orang-orang yang mengasosiasikan orang lain dengan Allah. Surat Al-An'am ayat 75-79. Bagaimana syirik dimulai? Sebuah gambar atau gambar bisa menjadi penyebab syirik, karena orang-orang mulai melakukan syirik karena gambar atau patung-patung. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan mereka berkata, jangan tinggalkan dewa-dewamu dan jangan pernah meninggalkan Wet atau Suwa, atau Yakhud dan Ya'uq dan Nasr. Surah Nuh ayat 23. Ibn Abbas, semoga Allah senang dengan dia, di tafsirnya mengatakan bahwa nama-nama dari berhala sebelumnya adalah nama dari beberapa orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Dan ketika mereka mati setan mengilhami orang-orang mereka untuk mempersiapkan dan menempatkan berhala di tempat-tempat di mana mereka biasa duduk, dan memanggil berhala-berhala tersebut oleh mereka nama. Orang-orang melakukannya, tetapi berhala tidak disembah sampai orang-orang yang memulai telah meninggal dan asal-usul berhala menjadi tidak jelas, di mana orang-orang mulai menyembah mereka. Pentingnya menghindari syirik. Pesan pertama yang Allah kirimkan kepada umat manusia melalui semua nabi adalah la ilaha illallah, yang berarti, tidak ada Tuhan selain Allah, dan ini disebut Tauhid. Tauhid dalam bahasa Arab berarti menghubungkan kesatuan dengan Allah dan menggambarkan Dia sebagai satu dan unik, tanpa pasangan atau rekan dalam zat dan atributnya. Kebalikan dari Tauhid adalah syirik, yang berarti menghubungkan mitra dengan Allah, Tuhan, dan Allah tidak akan pernah memaafkan mereka yang melakukan syirik. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Muhammad Qasim ibn Abdul Karim telah melihat banyak mimpi di mana Allah dan Nabi Muhammad menyarankannya untuk mengikuti jalan lurus dan hal-hal yang harus dia hindari. Hal yang ditekankan untuk dihindari adalah syirik.
Muhammad Qasim menekankan banyak fakta bahwa kita harus menghindari syirik dan bentuknya karena ini adalah satu-satunya cara kita dapat mencapai kesuksesan di dunia ini dan akhirat. Dan jika kita ingin keluar dari kegelapan dan ketidaktahuan maka kita harus menyingkirkan syirik dan bentuknya, dan juga memperingatkan orang lain tentang hal ini. Allah telah mengatakan kepada Qasim dalam banyak mimpi bahwa Qasim, aku hanya membantu kamu karena kamu sudah mulai menghindari syirik dalam berbagai bentuk. Allah juga telah mengatakan kepada Qasim berulang kali bahwa, aku akan mengampuni dosa apapun pada hari kebangkitan penghakiman tetapi aku tidak akan mengampuni syirik. Contoh syirik di zaman modern dan cara menghindarinya. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengidentifikasi dan menghindari syirik di zaman modern dan sayangnya ada banyak syirik dan bentuknya di mana-mana. Bahkan Allah mengatakan kepada Qasim dalam mimpi bahwa dunia ini tidak pernah penuh dengan syirik seperti ini sebelumnya seperti sekarang ini. Salah satu bentuk syirik adalah gambar dan gambar yang tidak perlu, gambar pada kemasan makanan dan barang-barang penggunaan sehari-hari lainnya. Misalnya, minuman, susu, yogurt, sampo, dan barang-barang lain yang digunakan untuk pria dan wanita. Demikian pula ada syirik di film-film di mana Tuhan palsu dan kekuatan mereka ditampilkan atau tindakan jahat lainnya seperti sihir di mana mereka menunjukkan manusia normal sangat kuat dan juga menunjukkan mereka sebagai dewa. Kita sering melihat patung-patung atau manekin di toko pakaian yang juga merupakan bentuk syirik. 1. Jika Anda melihat gambar di papan iklan kemudian matikan wajah Anda dan jangan melihatnya dan katakan Subhanallah. Artinya bahwa apapun yang saya lihat Allah murni dari itu dan dia tidak memiliki sekutu. 2. Jika Anda melihat patung atau gambar di taman, toko atau tempat lain lalu lepaskan mata Anda dan jangan melihatnya. 3. Jika Anda menonton film dan Tuhan palsu sedang ditampilkan di dalamnya, maka berhentilah menontonnya. 4. Jika Anda memiliki gambar atau gambar di kamar Anda atau di dinding kamar Anda, angkat atau matikan. 5. Jika anak-anak Anda memiliki mainan, ketika mereka berhenti bermain dengan mereka, letakkan mereka di tempat yang tidak terlihat oleh mata Anda. 6. Jika ada gambar atau patung kecil di rumah Anda, buanglah dan sisihkan sesuai kebutuhan. 7. Jika Anda memiliki parfum atau item kecantikan lainnya, beberapa merek juga memiliki gambar atau gambar dari makhluk hidup maka tolong sembunyikan gambar itu dengan pita atau spidol karena Anda harus menggunakan produk itu sampai tahan. 8. Bahkan jika Anda memiliki permen karet di saku Anda yang memiliki gambar di atasnya maka jangan simpan di saku Anda, atau buang pembungkus yang memiliki gambar dari saku. 9. Jangan mengatakan atau menulis tentang siapapun bahwa hanya dia harapan kita dan bukannya mengatakan bahwa Allah adalah satu-satunya harapan. 10. Menjaga gambar di ponsel atau laptop tidak menjadi masalah karena tidak ditampilkan. Bahkan di komputer membuat mereka tersembunyi di dalam folder. 11. Jika Anda memiliki gambar makhluk hidup di desktop Anda atau foto profil Anda di media sosial atau di mana saja, silakan hapus karena setiap kali Anda melihat gambar ini di saat Anda tidak perlu melihatnya. 12. Anda dapat membuat gambar Anda dan keluarga Anda dengan ponsel atau kamera digital tetapi tetap menyembunyikannya dan hanya membukanya saat diperlukan. 13. Jika Anda mengunjungi rumah seorang teman dan ada gambar di rumahnya atau kamarnya, maka jangan memaksa mereka untuk dipindahkan atau dibuang karena rumah itu bukan milik Anda dan tidak Anda bertanggung jawab untuk itu. Namun jika teman Anda ingin belajar tentang syirik dan mereka sendiri bersedia untuk menghapus gambar, maka itu baik-baik saja. 14. Demikian pula orang menyimpan bunga dan pot tanaman di taman yang memiliki gambar atau kadang-kadang air mancur yang terbuat dari patung makhluk hidup, jangan simpan di rumah Anda dan jika Anda melihatnya di rumah orang lain maka jangan melihat pada mereka. 15. Film India baik dimulai dengan gambar patung atau dewa palsu, atau di dalam film mereka menunjukkan pemujaan berhala atau syirik dalam beberapa bentuk. Film juga merupakan dunia karena orang-orang menggunakan istilah yang berbeda untuk itu seperti dunia film atau China World Girl dan Allah juga Tuhan dunia ini juga dan bahkan di dunia film ini tidak ada yang dapat diperlihatkan atau dinyatakan sebagai mitra Allah juga. 16. Kadang-kadang kita perlu mengikuti peraturan pemerintah di mana ada penggunaan gambar, dalam situasi seperti itu penggunaan gambar diperbolehkan. Seperti ada gambar pada dolar dan rupiah, paspor dan kartu identitas DEL. 17.
Jika seseorang memiliki beberapa masalah kesehatan dan ada gambar di kemasan obat-obatan, maka tidak apa-apa untuk menyimpannya di saku kita, tetapi kita tidak boleh menyimpan gambar yang tidak perlu di dalam saku kita. 18. Kita juga perlu memastikan bahwa tidak ada gambar makhluk hidup pada pakaian kita yang kita kenakan, gorden apapun yang kita gunakan di jendela, spray, handuk, permadani, karpet, dan bahkan sajadah. Sangat disarankan untuk menggunakan sajadah yang memiliki cetakan atau desain yang sangat sederhana. Kadang-kadang jika ada terlalu banyak bunga atau bentuk di atas sajadah Anda, mereka bahkan membuat atau terlihat seperti gambar makhluk hidup sehingga harus menghindari sajadah semacam itu juga. 19. Jika Anda melihat gambar atau patung atau papan reklame secara tidak sengaja, maka palingkan pandangan Anda, kemudian katakan Subhanallah. 2. Dalam hadis untuk perlindungan dari syirik. Berkenaan dengan syirik kecil, Rasulullah, damai dan berkah Allah besertanya, memperingatkan kita menentangnya, takut bahwa umatnya mungkin jatuh ke dalamnya. Dia, damai dan berkah dari Allah besertanya, berkata, hal yang paling kutakutkan bagimu adalah syirik kecil. Dan dia berkata, syirik di antara kamu lebih halus daripada suara langkah semut di batu karang. Saya tidak akan memberitahu Anda tentang sesuatu yang, jika Anda melakukannya, itu akan mengambilnya dari Anda, baik bentuk kecil maupun besar darinya. Mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wastaghfiruka lima la a'lam. Kenyataan yang menyedihkan saat ini adalah tidak satu pun dari para pemimpin dunia muslim mencoba untuk menghindari syirik dan tidak ada kesadaran yang diberikan tentang hal ini. Tetapi jika umat muslim ingin keluar dari kegelapan dan mendapatkan kembali statusnya yang hilang, maka satu-satunya cara yang mungkin untuk mencapai hal ini adalah menghapuskan syirik dan bentuknya di semua tingkatan. Insya Allah. Semoga Allah membimbing kita dan memberi kita kekuatan untuk melindungi diri kita dari segala bentuk syirik. Amin. Terima kasih telah berkunjung di channel saya. Jangan lupa klik like, komen, subscribe dan share, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.